Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas pertama, yaitu input nilai. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, di mana tugas pertama ini saya memberikan nama halaman browsernya itu tugas 1 JavaScript. Kemudian saya menyimpannya di dokumen dengan nama tugas1.html. Kemudian lanjut di form tampilan HTML-nya, di mana di sini ada kalimat input nilai Anda. Kemudian ada input teks untuk tugas, UTS sama UAS. Kemudian ada tombol hitung sama tombol input ulang. Nah, untuk tampilan form HTML ini, programnya itu ada di bagian bawah. Nah, ini untuk program kalimat input nilai Anda yang ada di tampilan form HTML tadi. Kemudian ini merupakan input teks untuk form tugas. Kemudian di bawahnya form UTS sama form UAS. Kemudian di bawahnya itu ada program tombol button, yaitu tombol button hitung dan tombol input reset atau ulang. Langsung saja kita inputkan form tugas, kita isikan nilai, misalnya 75, untuk UTS-nya itu 65, dan UAS-nya itu 80. Kemudian kita klik tombol button hitung, nanti dia akan menampilkan hasil daripada nilai yang telah kita inputkan ini. Nah, kemudian ini muncul pesan informasi nilai angka sama dengan 74,5 dan nilai huruf itu sama dengan B. Untuk program hitungannya itu dia ambil dari variabel NA sama dengan 0,2 dikali tugas ditambah 0,3 kali UTS ditambah 0,5 kali UAS. Kemudian ada kondisi di mana nilai NA lebih besar dari 81 dan nilai NA lebih kecil sama dengan 100. Jika kondisi pertama itu benar, maka nilai angka sama dengan NA dan nilai huruf sama dengan A. Jadi nilai A itu, untuk mendapatkan nilai A itu apabila NA lebih besar daripada 81 dan NA itu lebih kecil sama dengan 100, maka dia akan mendapatkan nilai A. Kemudian kondisi keduanya itu apabila benar NA lebih besar dari nilai 66 dan NA lebih kecil sama dengan 80, maka dia akan menampilkan hasil nilai angka sama dengan NA dan nilai huruf sama dengan B. Jadi untuk mendapatkan nilai B itu, jika kondisi NA itu sama dengan lebih besar dari nilai 66 dan NA itu lebih kecil sama dengan 80. Kemudian kondisi ketiganya itu jika NA lebih besar sama dengan nilai 46 dan NA lebih kecil sama dengan 65, maka dia akan menampilkan hasil nilai angka sama dengan NA dan nilai huruf sama dengan C.
Kemudian kondisi keempatnya itu nilai NA lebih besar dari nilai 26 dan NA itu lebih kecil sama dengan 45, maka dia akan menampilkan hasil nilai angka sama dengan NA dan nilai hurufnya itu sama dengan D. Kemudian kondisi kelimanya itu apabila salah, dia akan menampilkan hasil sama dengan nilai angka itu NA dan nilai hurufnya itu adalah E. Nah, untuk program alert ini, dia fungsinya untuk menampilkan pesan hasil dari kondisi inputan yang kita inputkan tadi. Kemudian untuk program fungsi data ini, dia untuk memanggil variabel dari tugas, UTS sama UAS. Kemudian nanti dia akan dipanggil oleh tombol button hitung, di mana di sini ada fungsi data. Jadi dia tombol button hitung ini fungsinya untuk memanggil fungsi data dari variabel tugas, UTS sama UAS. Nah, ini dari fungsi program alert tadi. Jadi dia menampilkan informasi pesan yang telah kita inputkan dari form tugas, UTS sama UAS tadi. Kemudian untuk tombol ulangnya itu, dimana tadi ada program input reset atau ulang, dimana fungsinya untuk menghapus inputan dari form tugas, UTS, UAS. Nah, seperti ini. Kemudian untuk warna tampilan HTML ini, dia programnya ada di bagian pertama, itu di bagian body, di mana program body ini merupakan tempat dibuatnya untuk semua konten website menggunakan HTML. Kemudian kita bisa memberikan warna, yaitu dengan tag bg color sama dengan dalam tanda kutip itu gray, yaitu warna abu-abu. Nah, seperti warna ini. Itulah penjelasan dari tugas pertama mengenai input nilai tugas, UTS sama UAS, dan outputnya itu nilai angka dan huruf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas nomor 2 mengenai input harga tiket. Sama seperti sebelumnya, di sini saya memberikan judul halaman browsernya itu dengan nama tugas 2 JavaScript. Kemudian saya menyimpannya dengan nama tugas 2.html di dokumen. Selanjutnya di sini mengenai tampilan tabel form HTML. Di sini ada tampilan tabel Bandung, Yogyakarta sama Bali. Kemudian diikuti dengan kelas ekonomi sama VIP sesuai dengan harga tujuannya. Untuk program tabel Bandung, Yogyakarta sama Bali ini, programnya ada di
bagian sini di sini ada program tabel border 1, ada program Alignment Center di mana fungsinya untuk memberikan rata tengah pada tabel. Kemudian ada program Style sama dengan background color green, fungsinya untuk memberikan warna hijau pada kolom tabel Bandung, Yogyakarta sama Bali. Kemudian di sini ada program TR TD di mana fungsinya untuk membuat baris pada tabel, yaitu ada ekonomi, kemudian diikuti dengan harga sesuai tujuannya. Kemudian ada program TRTD, di sini untuk fungsinya membuat baris ketiga untuk kelas VIP serta diikuti dengan harga tujuannya. Kemudian di sini ada program Body Bag Color Gray, di mana fungsinya untuk memberikan warna abu-abu pada tampilan HTML. Selanjutnya untuk inputan form harga tiket. Di sini ada inputan form untuk tujuan, kelas, sama jumlah tiket. Kemudian di bawahnya ada tombol button hitung sama input reset atau ulang. Kemudian nanti akan ada tampilan hasil setelah kita mengklik tombol button hitung. Di sini ada tampilan hasil harga tiket, subtotal, diskon, dan total bayar setelah diskon. Untuk programnya itu dia berada pada di kalimat input harga tiket. Program TD tujuan, program ini fungsinya untuk form input tujuan, di mana ada program slash name tujuan dan diikuti dengan program option value untuk Bandung, Yogyakarta, sama Bali. Di sini fungsinya untuk sebagai pilihan dari form input tujuan. Kemudian diikuti dengan program TD untuk kelas, di mana fungsinya untuk form input kelas. Dia menggunakan program option value, di mana di sini ada pilihan untuk kelas ekonomi sama VIP. Kemudian ada program untuk jumlah tiket, di mana di sini dia menggunakan input text. Kemudian ada program untuk tombol button hitung sama tombol input reset atau ulang. Kemudian di sini ada tombol hasil form dari inputan. Setelah kita mengklik tombol button hitung, dia akan menampilkan hasil dari form harga tiket. Kemudian di sini ada form hasil subtotal, kemudian ada form hasil diskon sama form hasil total bayar. Kemudian di sini ada program function jumlah total, di mana fungsi program ini adalah untuk menampung variabel dari tujuan, kelas, sama jumlah tiket, kemudian variabel dari HT, sub, diskon, sama total. Kemudian di sini
ada kondisi if untuk inputan form jika tujuan sama dengan Bandung dan kelas sama dengan ekonomi, maka harga tiket sama dengan 800.000. Jika kondisi tujuan sama dengan Bandung dan kelas sama dengan VIP, maka harga tiketnya sama dengan 1.200.000. Kemudian jika kondisi tujuan sama dengan Jogja atau Yogyakarta dan kelas sama dengan ekonomi, maka harga tiketnya sama dengan 600.000. Jika kondisi berikutnya tujuan sama dengan Jogja dan kelas sama dengan VIP, maka harga tiketnya itu sama dengan 1 juta. Selanjutnya untuk kondisi untuk tujuan sama dengan Bali dan kelas sama dengan ekonomi, maka harga tiketnya itu sama dengan 1 juta. Kemudian kondisi berikutnya jika tujuan sama dengan Bali dan kelas sama dengan VIP, maka harga tiketnya itu 1.500.000. Kemudian apabila kondisi yang kita inputkan tadi benar, maka hasilnya itu sub sama dengan jumlah tiket dikali HT atau harga tiket. Kemudian di sini ada kondisi setelah hasil inputan form, di mana kondisinya itu if dalam kurung jumlah tiket lebih besar sama dengan 10. Jika kondisinya benar, maka di sini akan ada hitungan diskon sama dengan 0,05 dikali subtotal, atau diskonnya itu sama dengan 5% dikali subtotal. Kemudian jika kondisinya tidak benar, maka di sini akan menghasilkan diskon sama dengan 0%. Kemudian di sini ada total sama dengan sub dikurang diskon. Dan hasil dari program kondisi ini akan dieksekusi kemudian menghasilkan total sama dengan subtotal dikurang diskon. Kemudian diikuti oleh program dokumen patch, value sama dengan eval dalam kurung HT atau harga tiket, kemudian eval dalam kurung sub, kemudian diskon sama total. Fungsi dari program ini adalah untuk menampilkan harga tiket sebelum diskon, subtotal sebelum diskon, kemudian diskon apabila ada dan apabila tidak ada, kemudian total setelah diskon. Kemudian di sini ada program alert. Fungsi dari program alert ini adalah untuk menampilkan pesan informasi mengenai jumlah yang harus dibayar sama dengan total, yaitu total bayar setelah diskon. Untuk lebih jelaskan, langsung saja kita inputkan harga tiket. Kita inputkan form dari tujuan. Di sini kita pilih Yogyakarta, kemudian kelas VIP, kemudian jumlah tiketnya itu 10. Kemudian kita klik tombol hitung. Nah, hasilnya itu harga tiket sama dengan 1 juta. Kemudian subtotal sebelum diskon sama dengan 10 juta. Dan apabila jumlah tiketnya itu 10, maka dia mendapatkan diskon sama dengan 5%, dan diskonnya di sini harganya sub dikurang diskon itu sama dengan 500.000. Kemudian di sini ada
total bayar setelah diskon sama dengan 9.500.000, dan kemudian ada pesan informasi di mana jumlah yang harus dibayar sama dengan 9.500.000. Dan di sini ada tombol input reset ulang, di mana fungsi dari tombol ulang ini adalah untuk menghapus semua inputan yang telah kita input di form tadi. Kita klik, nah maka kita disuruh untuk menginputkan ulang. Kemudian kita input ulang Yogyakarta, kemudian kita pilih kelas VIP, kemudian di sini kita kasihkan jumlah tiketnya itu 5, dan kemudian kita hitung. Nah, di sini untuk harga tiketnya itu sama dengan 1 juta. Kemudian untuk subtotalnya sebelum diskon itu 5 juta. Kemudian di sini diskonnya itu karena jumlah tiketnya kita inputkan 5, maka di sini dia tidak mendapatkan diskon. Maka diskonnya adalah 0%. Kemudian di sini total bayar setelah diskonnya itu sama dengan 5 juta. Dan di sini ada pesan informasi hasil di mana jumlah yang harus dibayar itu sama dengan 5 juta. Sekian dari penjelasan untuk tugas nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas nomor 3 mengenai input rental mobil. Di sini ada tampilan tabel untuk jenis mobil, kemudian sewa per hari serta harga dari jenis-jenis mobil. Nah, untuk program dari tabel ini sendiri, dia berada di bagian tabel border 1 Allegiant Center, di mana di sini fungsi dari program ini adalah untuk merata tengahkan tabel. Kemudian ada program TR Style Background Color Green, fungsinya untuk memberikan warna hijau pada tabel baris 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Serta di sini ada kalimat jenis mobil Avanza, CVR, dan Ayla dalam baris 1 dari masing-masing kolom tabel. Kemudian selanjutnya ada program TR TD, di mana ada kalimat sewa per hari. Fungsi program ini adalah untuk membuat tabel baris 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4, di mana ada terdapat harga dari masing-masing jenis mobil untuk sewa per hari. Kemudian ada program Body BG Color Gray, di mana fungsinya untuk memberikan warna abu-abu pada tampilan HTML. Selanjutnya di sini ada tampilan input rental mobil. Di sini ada tampilan form untuk input rental mobil. Ada jenis mobil, kemudian ada lama sewa, sama tombol button hitung sama ulang. Kemudian setelah kita mengklik tombol button hitung, nanti akan ada tampilan hasil form dari harga sewa sama total sewa. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan program untuk tampilan form HTML inputan rental mobil, dan ini program
yaitu form name page, dimana ini program untuk form inputan. Kemudian di sini ada program untuk membuat paragraf kalimat. Di sini ada kata input rental mobil. Kemudian di bawahnya ada program tabel, dimana untuk membuat form inputan mobil. Kemudian ada program select, dimana ini untuk pilihan jenis dari form inputan mobil. Nanti di sini ada program option, ini untuk menampilkan jenis mobil yaitu Avanza, ada CVR sama Ayla. Kemudian di bawahnya ada lagi program form inputan lama sewa, di mana dia di sini menggunakan program input tipe teks. Selanjutnya di sini ada program untuk input tombol button hitung sama input tombol reset atau ulang. Kemudian di bawahnya ada tampilan hasil form input. Setelah kita mengklik tombol hitung, maka di sini ada tampilan form untuk hasil inputan yang akan kita input. Di sini ada harga sewa sama total sewa. Program tadi adalah program untuk tampilan form inputan rental mobil seperti ini. Oke, langsung saja kita inputkan nilai untuk rental mobil. Yang pertama kita pilih dulu jenis mobilnya itu Ayla. Kemudian kita berikan nilai untuk lama sewanya itu selama 3 hari. Kemudian kita klik tombol hitung, maka akan hasil tampilan form dari harga sewa sama dengan 1 juta. Kemudian untuk total sewanya itu semuanya 3 juta. Dan di sini ada tampilan pesan informasi untuk jumlah yang harus dibayar itu sama dengan 3 juta. Nah, untuk program dari hitungan ini kita bisa lihat dan ini adalah program untuk tampilan form yang kita inputkan. Dimana di sini ada program function jump total, di mana fungsi dari program ini adalah untuk menampung nilai dari variabel mobil, variabel lama per hari, variabel harga sewa sama variabel total. Kemudian di sini ada kondisi. Jika kondisi bernilai benar, yaitu mobil sama dengan jenis Avanza, maka dia akan menampilkan hasil dengan harga sewa sama dengan 800.000. Kemudian kondisi berikutnya, jika mobil sama dengan CVR, maka dia akan menampilkan hasil dari harga sewa mobil yaitu sama dengan 600.000. Kemudian kondisi selanjutnya, jika mobil sama dengan Ayla, maka dia akan menampilkan hasil dari harga sewa mobil sama dengan 1 juta. Jika kondisi inputan yang kita inputkan bernilai benar, maka akan dieksekusi oleh total sama dengan harga sewa dikali lama per hari. Kemudian setelah kita mengklik tombol button, maka program ini akan menampilkan hasil daripada inputan kita mengenai harga sewa dan total. Kemudian di sini ada program
alert, di mana fungsi program alert ini adalah untuk menampilkan pesan informasi mengenai jumlah yang harus dibayar, yaitu sama dengan total. Nah, ini adalah fungsi dari program alert, yaitu menampilkan pesan informasi mengenai jumlah yang harus dibayar, yaitu sama dengan 3 juta. Kemudian di sini jika kita ingin menginputkan kembali jenis mobil dengan harga sesuai dengan jenisnya, maka kita tinggal mengklik tombol ulang atau tombol reset. Nah, fungsi dari pada tombol ulang ini, dia berada pada program tombol di bawah button. Nah, ini adalah program tombol reset atau ulang. Kemudian untuk program tombol button hitung, dia di sini fungsinya untuk memanggil nilai variabel yang telah dia tampung dari variabel mobil, lama per hari, harga sewa, sama total bayar. Itulah tadi penjelasan untuk tugas nomor 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas nomor 4, yaitu input 3 bilangan. Dan nanti outputnya adalah nilai terbesar dan nilai terkecil. Di sini ada tampilan form inputan 3 bilangan, di mana di sini ada tampilan form masukkan bilangan 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada tombol button OK. Nah, untuk tampilan form inputan ini dia berada pada program. Nah, ini adalah program untuk tampilan form input pada HTML, di mana di sini ada program H1, yaitu fungsinya untuk memberikan nama judul dalam tampilan HTML. Kemudian ada program label, di mana fungsinya untuk memberikan label pada form inputan. Di sini pada form inputan masukkan bilangan ke 1 itu dia menggunakan program input tipe teks. Kemudian ada label form inputan masukkan bilangan kedua, dia juga menggunakan program inputan dengan tipe teks. Kemudian form inputan masukkan bilangan ketiga, dia juga menggunakan program inputan tipe teks. Kemudian fungsi daripada program BR ini adalah fungsinya untuk membuat paragraf. Kemudian di sini ada program NBSP yang ini fungsinya adalah untuk memberikan spasi pada tombol button OK. Langsung saja kita inputkan nilai pada ketiga bilangan ini. Yang pertama kita masukkan bilangan ke 1 itu sama dengan 7. Kemudian yang kedua 9. Kemudian yang ketiga itu 5. Dan tekan tombol OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini.
di mana nilai terbesarnya itu sama dengan 9 dan nilai terkecilnya itu 5. Nah, untuk program dari hitungan hasil ini dapat kita lihat pada program function data, di mana program function data ini fungsinya untuk menampung nilai dari variabel max dan variabel min. Kemudian di sini ada program alert, di mana fungsi alert ini adalah untuk menampilkan pesan informasi dari hasil nilai yang telah kita inputkan pada form, yaitu dia akan menampilkan pesan informasi nilai terbesar sama dengan max dan nilai terkecilnya sama dengan min. Dan tampilan pesan informasi ini adalah merupakan fungsi dari program alert. Nah, itulah tadi penjelasan untuk tugas nomor 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas nomor 5, di mana di sini ada tampilan tabel, mobil, motor, kemudian ada lama parkir, kemudian ada harga. Untuk program tampilan tabel ini, dia berada pada program tabel border 1 Alignment Center. Fungsi Alignment Center ini yaitu untuk merata tengahkan tabel. Kemudian program ini fungsinya adalah untuk memberikan warna hijau pada tampilan tabel, yaitu untuk baris 1, kolom 1, 2, dan 3. Kemudian program ini merupakan tabel untuk baris 2, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kemudian ini merupakan program untuk tampilan tabel baris 3, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Dan ini merupakan program untuk tabel baris 4, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kemudian di sini ada program body bagi color gray, di mana fungsi program ini adalah untuk memberikan warna abu-abu pada tampilan HTML seperti ini. Selanjutnya di sini ada tampilan input sewa parkir, di mana di sini ada form input kendaraan, di mana di sini ada pilihan mobil dan motor. Kemudian form input lama parkir itu ada 1 jam, 2-4 jam, dan 5 jam. Kemudian di sini ada tombol button hitung, kemudian ada tombol reset atau ulang. Kemudian di sini ada form hasil tampilan dari yang kita input, yaitu biaya parkir dan total bayar. Nah, untuk program tampilan HTML form input ini, dia berada di bagian program ini merupakan program untuk tampilan form input HTML. Di sini ada halaman judul, input sewa parkir. Kemudian di sini ada form input untuk kendaraan, di mana di sini dia menggunakan program select dan program option, yaitu sebagai form input pilihan jenis kendaraan. Kemudian di sini ada program form input lama parkir,
Kemudian di sini ada program slash dan option untuk pilihan dari form input lama parkir. Kemudian di sini ada program yaitu untuk tombol button hitung sama tombol reset. Kemudian di sini ada program tampilan hasil form dari yang kita inputkan. Jadi ketika kita mengklik tombol hitung, maka dia akan menampilkan hasil di form biaya parkir sama total bayar. Langsung saja kita inputkan nilai untuk sewa parkir. Kita pilih jenis kendaraan, motor, kemudian lama parkirnya itu selama 5 jam. Kemudian kita akan hitung. Nah, di tabel ini harga dari lama parkir itu sama dengan 4.000. Nah, dan inilah hasilnya, dimana setelah kita mengklik tombol hitung, maka dia akan menampilkan hasil di form biaya parkir yaitu 4.000, kemudian total bayarnya itu 4.000, dan akan muncul pesan informasi mengenai jumlah yang harus dibayar itu sama dengan 4.000. Nah, untuk program hitungan dari input sewa parkir ini kita bisa melihat programnya di bagian function jumlah total, di mana fungsi dari function jumlah total ini adalah untuk menampung nilai variabel dari kendaraan dan variabel waktu, serta variabel harga total sama variabel total bayar. Kemudian di sini ada kondisi if, di mana kondisi pilihan ini jika kendaraan sama dengan mobil dan waktu sama dengan 1 jam, maka hasilnya akan menampilkan harga total sama dengan 3.000. Kemudian kondisi selanjutnya itu jika kendaraan sama dengan mobil dan waktu sama dengan 2-4 jam, maka hasilnya itu akan menampilkan harga total sama dengan 5.000. Kemudian kondisi selanjutnya itu kendaraan sama dengan mobil dan waktu sama dengan 5 jam, maka hasilnya akan menampilkan harga total sama dengan 7.000. Kemudian kondisi selanjutnya itu pilihan kendaraan sama dengan motor dan waktu sama dengan 1 jam, maka tampilan hasilnya akan menampilkan harga total sama dengan 1.000. Kemudian program selanjutnya itu jika kendaraan sama dengan motor dan waktu sama dengan 2-4 jam, maka dia akan menampilkan hasil harga total sama dengan 2.000. Dan jika kondisi selanjutnya, jika kendaraan sama dengan motor dan waktu sama dengan 5 jam, maka dia akan menampilkan hasil harga total sama dengan 4.000. Kemudian untuk tampilan pesan informasi ini dengan hasil jumlah yang harus dibayar, dia berada pada program jika kondisi yang kita inputkan bernilai benar, maka akan dieksekusi oleh
total sama dengan harga total. Program selanjutnya yaitu dokumen page eval ht eval total. Fungsi dari program ini adalah ketika kita mengklik tombol button hitung, maka dia akan menampilkan hasil form input pada biaya parkir dan total bayar. Kemudian program alert ini fungsinya untuk menampilkan pesan informasi, yaitu berupa jumlah yang harus dibayar sama dengan total. Seperti tampilan inilah yang disebut dengan fungsi dari program alert, yaitu menampilkan pesan informasi. Nah, itulah tadi penjelasan dari tugas nomor 5.